Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, saya dipercaya Om Bagus lagi untuk sharing. Sebenarnya apa yang ingin saya sharingkan ini yang beberapa bulan ini terjadi dalam hidup saya. Sebenarnya ini cukup, kalau saya bisa bilang, dalam beberapa bulan ini ya bisa dibilang termasuk waktu yang tersulit lah. Papa saya tahu saya tidur di kamar papa mama saya sampai sebulan. Jadi saya tidur sama papa mama sampai sebulan. Karena ya ada beberapa pergumulan lah. Nah, waktu itu Om Bagus minta untuk bawain sharing. Dan awalnya sebenarnya nggak mau, nggak mikir, apa minta papa aja ya? Papa pasti kan mau kan kalau untuk sharing. Jadi apa aja ya? Tapi udahlah, cobalah sharing dengan apa yang aku pelajarin ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke, aku bawakan tema ini tentang khawatir. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita tahu ya di dunia ini kan banyak yang bikin kita khawatir. Banyak hal lah. Aku lagi ngalamin banyak hal lah. Ada ngalamin satu hal yang membuat aku sangat khawatir. Salah satunya karena beberapa goal aku nggak tercapai lah. Harus karena beberapa hal yang terjadi. Jadi ini beberapa sharingku dan aku dalam sebulan ini aku ngerasain aku baru pindah kerja, terus sharing sama manajer, dia nyariin tentang khawatir juga. Aku kaget. Hah? Terus Renaldi juga waktu itu sempat ngomong tentang khawatir juga. Hah? Tuhan, kayaknya bulan ini kamu mau ajarin tentang khawatir ya? Oke, aku mau masuk aja ya. Kita banyak khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita menciptakan kita dengan kompleks? Amin. Nyata khawatir itu disebabkan karena otak kita. Ada satu bagian otak kita yang berfungsi untuk memproses kekhawatiran itu. Oke, Brian, kalau bisa tolong next. Jadi waktu aku mengalami ini, aku mulai cari-cari nih, gimana sih biar nggak khawatir? How to nggak khawatir? Tiba-tiba ChatGPT, dia nanya ChatGPT ya. Tiba-tiba ChatGPT bahas gini, khawatir itu ada di bagian otak insular cortex, itu yang warna merah. Fungsinya apa? Ini fungsinya mengelola emosi dan perasaan, merasa sensasi tubuh. Ini kenapa ketika kita khawatir, ketika kita sakit hati, tubuh kita bisa merinding. Bapak Ibu pernah ngerasain nggak? Semoga nggak pernah ngerasain ya. Nah, merinding, ketakutan, atau misalnya dikejar-kejar dekorator atau apa, itu tubuh kita juga kayak seakan-akan sakit. Karena otak ini, dia mengendalikan emosi dan tubuh kita juga. Oke. Nah, terus yang ketiganya, menghubungkan pikiran dan tubuh. Ketakutan bisa bikin jantung berdebar kencang. Bapak pernah ngalamin ya. Nah, ternyata Tuhan cipta kita dengan kompleks banget. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan satu cerita yang dari manajer saya. Manajer aku. Jadi aku baru pindah di perusahaan susu di Cimory. Terus ada satu manajer, ternyata dia rohani banget manajernya. Aku juga kaget pasti bilang, wah, ternyata rohani banget. Terus kan aku ke Semarang dikenalin sama beberapa tim di sana. Tiba-tiba, Fer, gue mau ajak lu deh kita ke yang Semarang paling tinggi lah. Katanya bisa melihat view bagus. Oke, ke sana. Terus tiba-tiba kita di talk, baru kenal nih Bapak Ibu. Tiba-tiba dia mau terbuka, dia cerita lagi nih. Fer, lu tahu gak sih? Gua ini orang yang sangat terplan dulu, dia bilang. Gue punya nih plan. Oh, gue kerja di sini, gue nabung ini. Oh, umur segini gue pengen merit. Oh, terus setelah ini gue pengen ini. Dia sangat terplan banget, Bapak Ibu. Tiba-tiba, waktu itu dia udah punya uang, dia udah beli tanah di Lampung, dia orang Lampung, dia beli tanah. Dia udah ngumpulin duit lah, singkat ceritanya. Dia bilang, oh Tuhan, aku mau punya istri yang bisa main keyboard. Dia bilang gitu. Terus dia berubah lagi, bisa nyanyi deh. Dia cerita gitu. Terus tiba-tiba dia kan di Semarang. Dedenya kuliah di Jogja. Waktu itu dedenya wisuda. Jadi dia waktu itu pagi-pagi di subuh dia habis pelayanan. Terus dia harus dari Semarang di pelayanan malam. Terus dia tidur dulu pagi-pagi dia berjalan ke Jogja. Dia naik motor. Dia ngebut, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tabrakan motor. Dan yang nabrak yang dia tabrakan itu meninggal Bapak Ibu. Nah, dan di Indonesia kalau yang salah adalah yang hidup. Ini baru tahu juga nih. Oke, waktu dia ketabrakan, yang terjadi adalah muka dia hancur. Dia ada bekas jahitan di sini. Ada bekas jahitan. Muka dia hancur Bapak Ibu, muka dia hancur. Dia dioperasi, katanya matanya turun, hidungnya udah hilang, tinggal tulang dan lain-lain. Dia waktu itu udah cerita lah, kata dia, dulu gue nggak sejelek ini, Fer, dia bilang gitu. Dulu gue ganteng, dia bilang. Nah, terus dia bilang gini, pertama, harapan yang hilang apa? Dia bisa dapet cewek yang bisa main keyboard. Dia waktu itu dia pengen banget punya cewek bisa main keyboard. Dia bilang, aduh,
gue udah pasti hilang nih. Kedua, dia udah nabung buat merit, hilang. Kenapa Bapak Ibu hilang? Karena polisi waktu kan disidang, nggak disidang karena yang meninggal itu kan. Dia sidang, terus polisi bilang gini, udahlah, kamu PDKT aja sama tuh keluarga, karena kamu gak akan menang, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia harus keluarin duitnya, yang udah dia tabung buat bayar keluarganya kecelakaan. Jadi dia udah kehilangan uang, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan rencana dia, dan puji Tuhannya kerjaan dia nggak ngekat dia. Dia selama 3-4 bulan dia masih dibayar, walaupun dia di rumah sakit. Dan waktu dia bilang gini, Fer, gambaran hidup gue yang hilang satu. Pertama, Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Allah. Yang hilang, yang paling lama sembuh adalah Tuhan sebagai sahabat. Dia paling gak suka kalau pendeta bilang, Tuhan sahabatku. Sahabat apa? Aku bisa kecelakaan, harapanku hilang, dan lain-lain. Tapi ternyata di saat itu, tiba-tiba ada satu cewek yang dia gak pernah jadiin itu list dia buat dia pacarin, dia bilang. Cewek itu tiba-tiba, dia kuliahnya bukan di daerah Semarang atau mana gitu. Dia di kota lain. Tapi setiap hari weekend, cewek itu datang buat nemenin dia, buat ngobatin, buat ajak ngobrol. Waktu itu papa mama bilang gini, itu jodoh lu kali. Dia nggak mau tuh jelek, gitu. Dia nggak bisa main keyboard, dia bukan pelayan. Ya, tapi endingnya akhirnya dia nikah sama cewek itu. Nah, tapi yang mau percaya aku percaya dari cerita ini adalah ini anak masih, aku nggak tahu ya apa aku relate dengan cerita bapak ibu ya, karena kan masih muda. Bapak masih muda ya, amin. Nah, dia punya plan-plan, dia punya tujuan-tujuan, dia punya goal-goal, punya standar-standar yang dia udah bikin sendiri. Tapi percaya Bapak Ibu, Ben boleh next? Next. Hati manusia memikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh pikirin rencana-rencana kita. Dan ini terjadi dalam hidupku juga. Aku baru mengalami hal berat, di mana aku baru keluar dari satu hubungan. Baru keluar dari satu hubungan yang emang awalnya tuh udah berat banget deh. Tapi aku bilang gini, oh Tuhan enggak deh, soalnya aku mau merit di umur segini. Jadi aku paksa pokoknya, aku merit di umur segini. Apa yang terjadi kalau di umur segini? Singkat cerita, Tuhan pakai cara Tuhan. Kalau aku cerita, mungkin Bapak Ibu akan kayak, ini rencana Tuhan banget gitu. Pokoknya ada rencana Tuhan banget yang membuat si A tiba-tiba mau, tiba-tiba nggak mau, aku yang dulunya nggak mau jadi mau dan lain-lain. Tuhan bilang stop. Dan di situ yang bikin aku sadar adalah Tuhan, kalau kayak gini mah rencana aku merit udah bye-bye deh. Maksudnya dalam waktu dekat udah bye-bye deh. Terus banyak hal yang terjadi dalam hidupku yang sungguh berat banget sampai ya Maaf, papa udah bilang, awas ya lu jangan ngomong lagi ya. Sampai kesel dengernya. Nah, tapi yang aku harus lakukan adalah pertama ini secara biologis saya. Aku harus ngubah insular cortexku dulu. Insular cortex dengan cara apa? Dengan cara merubah pikiran, percaya dengan hal-hal yang lebih di luar kemampuan kita lah. Karena itu sharing hari ini aku nggak akan banyak ayat, tapi banyak kata-kata yang merubah pikiranku. Dan aku berdoa semoga ini merubah juga pikiran Bapak Ibu. Amin. Mungkin aku nggak tahu mungkin apa yang dihadapi Bapak Ibu, mungkin tentang karir, tentang keuangan, tentang masalah mungkin jodoh, masalah Bapak Ibu udah nggak jodoh lagi lah ya, ada masalah keuangan dan lain sebagainya. Oke. Terus mungkin anak-anak remaja yang kuliah, orang tua dan lain-lain. Oke Bapak Ibu. Oke, kita mau next. Mungkin satu hal yang mengubah hidupku banget sih, it's not what happened to you that matters, but what happens within you that matters. Jadi bukan yang terjadi sama kita yang jadi masalah, tapi yang terjadi dalam diri kita yang jadi masalah. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Mungkin kita sering nih ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi gimana cara kita berpikir, cara kita merespon itu yang mempengaruhi. Aku ngeliat Papa, maksudnya aku ngeliat Papa sebagai hal yang luar biasa lah. Ada banyak masalah, waktu itu pas COVID, kita udah bilang, Pak jangan jahit lagi. Papa bilang enggak, kita harus jahit. Karena ada banyak orang yang butuh makan. Oke, wah, padahal di saat itu kita juga udah susah nih, udah pot-potan. Aku bilang, tapi ya aku percaya ini sih, apa yang terjadi sama Papa tuh dari level yang, udah bukan yang terjadi sama gue lah, yang Tuhan mau kasih gue apa, tapi gue percaya, Tuhan siapin yang terbaik ke depannya. Amin Bapak Ibu. Dan mungkin apapun yang Bapak Ibu alamin, kita dengar berita banyak Bapak Ibu PHK dan lain-lain, ya apapun yang kita alamin, percayalah Tuhan siapin yang terbaik kan Bapak Ibu. Yang penting tetap hati kita di dalam kita yang penting. Mau apapun yang terjadi di luar kita, mau ada orang hina kita, mau ada orang nggak hormat sama kita, percaya. Kalau kita izinkan orang itu nggak hormat sama kita, itu salah kita. Tapi kalau misalnya orang itu nggak hormat, kita bilang enggak, udah kita sungkat hubungan sama dia. Karena apa? Karena kita punya rasa hormat dalam kita. Bapak Ibu, banyak contoh Alkitab yang menggambarkan ini. Boleh next, Brian? Contohnya adalah Gideon, Bapak Ibu. Kita tahu ya, ketika Gideon disuruh Tuhan, apa yang dibilang? Tuhan, aku ini bangsa paling kecil, keturunan paling kecil, aku paling kecil lagi di keluargaku.
Kenapa suruhnya aku? Tapi apa yang Tuhan bilang? Apa yang Tuhan mau ubah? Tuhan mau ubah dalam dirinya. Gideon melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Gue bangsa paling kecil. Gue paling anak paling kecil lagi. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan mau ubah isi hatinya. Apa yang terjadi dalam dia? Tuhan bilang, hei pahlawanku. Amin Bapak Ibu. Dan terjadi lagi next, Brian. Sebenarnya banyak cerita sih yang terjadi dari kisah Daud. Kita tahu ya, kok kakak-kakaknya Daud semua gede-gede. Semua tentara-tentara perang, punya banyak pengalaman. Tapi Daud gak punya pengalaman apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Goliat datang, kakak-kakaknya dulunya yang gagah, berotot, dan lain-lain, jadi ciut. Karena dia bilang, wah ini lebih gede dari gua. Tapi apa yang terjadi sama Daud? Karena Daud di dalam hatinya itu benar. Apa yang dia lakukan? Dia berani. Siapa yang berani hina Tuhanku? Terus dia bilang apa? Engkau datang dengan pedang dan lain-lain, aku datang dengan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan apapun yang lagi kita alamin hari ini, percaya deh. Tuhan pasti memampukan kita untuk melewatinya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, percaya aja sama Tuhan. Oke, next Brian. Dan ada lagi satu kisah di Lukas 8:50-54. Ketika ini kisahnya tentang Yairus ya Bapak Ibu. Bacain aja ya. Tetapi Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus. Jadi kisahnya ini, ketika itu Yesus lagi jalan kan, mau ke rumah Yairus. Yairus ada anak lagi sakit. Tolong sembuhin Tuhan. Terus Tuhan lagi jalan, tiba-tiba Tuhan jalan, orang kerumunan banyak. Tiba-tiba ada satu perempuan yang pendarahan, jabah baju Tuhan Yesus. Terus Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia stop. Aku berasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Bapak Ibu bisa bayangin nggak apa yang Yairus rasain? Tuhan, cepetan ya, anakku udah lagi sakit, ngapain sih lu kuasa-kuasa? Banyak yang pegang lu. Udah lu ngapain, pentingin aja cepet. Bener gak Bapak Ibu? Bener ya? Kadang ketika kita khawatir, Tuhan, gue mau cepet selesainya Tuhan, ayo Tuhan. Kita paksa Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bilang, ada yang kuasa yang keluar. Kuasa apa Tuhan? Banyak yang pegang lu. Ngapain lu ribetin? Tapi Tuhan apa? Tuhan mau menyatakan bahwa ada yang pegang nih. Kuasaku turun. Ya harus panik. Tuhan tiba-tiba ada satu orang bilang, ya harus anakmu udah meninggal. Tapi Tuhan bilang apa? Udah meninggal. Di saat itu orang-orang udah pada di rumah pada Tuhan sampai situ, orang-orang pada nangis, udah pada aduh lu telat, kenapa sih Tuhan lu telat bla bla bla. Tuhan bilang, anaknya masih sembuh. Orang-orang pada ketawa. Terus Tuhan bilang, udah percaya aja Yairus. Terus yang lain udah disuruh masuk, yang disuruh masuk murid-murid Yesus. Jadi di sini yang mau aku sharingin adalah ya kadang kekhawatiran itu pasti datang. Kita kadang suka paksa Tuhan. Ada satu quotes yang bagus. Doa itu bukan minta, tapi berserah Bapak Ibu. Jadi ketika dari hati kita belajar bahwa ketika kita khawatir, mungkin kita akan bilang Tuhan aku minta, tapi itu waktu Tuhan yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Jadi ini hari ini aku lebih ke sharing aja Bapak Ibu ya, bukan sharing firman. Oke, next lagi Bayan di Yesaya 41 ayat 10 berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, mungkin aku ada cerita dikit tentang sedikit karirku Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya aku itu ada goal-goal yang juga nggak tercapai dalam karir. Aku menuju satu karir di mana umur tertentu lah, tapi nggak tercapai. Dan pada saat itu, ini pentingnya komunitas Bapak Ibu ya. Orang yang dekat denganku lah, orang yang dekat dengan aku itu, dia bukannya bilang, Tuhan pasti bisa, enggak. Dia bilang, saya cepetan belajar, bisa belajar. Dia malah ngeras, dan akhirnya aku stres, aku panik. Bapak Ibu. Dan aku ngerasa ketika aku dekat dengan orang-orang yang seperti itu, aku merasa aku agak jauh dari Tuhan. Aku mulai ke gereja cuma buat, gereja hari Minggu, dengan firman Tuhan udah pulang. Aku nggak coba mempraktekkan apa yang aku pelajari dan lain-lain Bapak Ibu. Oke, tapi ketika aku mulai berserah, jadi waktu itu kan aku sempat jauh ini di akhir-akhir tahun lalu. Dan pada saat itu juga aku dapat karir yang aku mau, walaupun emang telat sih, cuma aku dapat tawaran di mana karir yang aku mau Bapak Ibu. Jadi aku merasa bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita khawatir, malah itu akan bikin iblis masuk. Nanti ada satu quotes yang kita akan baca juga sih. Tapi ketika kita khawatir, iblis itu bekerja banget Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya iman, Tuhan yang bekerja. Oke, kita next Brian. Ini kita udah mulai masuk ke sedikit-sedikit quotes yang mengubah hidupku ya. Maksudnya yang membantu aku. Walaupun mungkin sekarang juga aku masih khawatir. Karena ya banyak hal lah yang bikin kita khawatir Bapak Ibu. Beriman itu artinya mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan.
Ketakutan sama dengan mengundang atau mempercayai iblis dalam menghadapi kenyataan. Next lagi, Bayan. Ini lebih ke quotes-quotes ya. Beriman berarti membawa terang firman Tuhan dalam kegelapan situasi kita. Next, Brian. Kalau kita mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, pastikan suasana hatimu adalah suasana iman. Sebaliknya, kalau suasana hatimu penuh dengan ketidakpastian, sebenarnya Anda mengundang si jahat untuk bekerja dalam hidup kita. Next lagi, Brian. Ini kita baca ini aja. Ketakutan menghalangi kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Next lagi, terakhir, Brian. Ketakutan adalah di mana frekuensi iblis bekerja. Sedangkan iman adalah di mana frekuensi Tuhan bekerja. Nah, ini aku bilang, Bapak Ibu. Ketika kita takut, tiba-tiba pikiran kita kemana-mana, bener gak? Ketika itu kita lagi connect ke radionya iblis. Wah, lagi khawatir nih. Boleh aku isengin nih? Ayolah, lu ini gak bisa. Lu ini jelek ya. Lu ini udah tua. Lu ini gak bisa apa-apa. Anak lu kurang ajar, misalnya. Kita nggak tahu ya, aku nggak tahu sih masalah Bapak Ibu apa ya. Karena nggak pernah belum jadi bapak-bapak ya. Tapi ketika kita khawatir, frekuensi iblis itu bekerja, Bapak Ibu. Dalam kerjaan, lu udah kok dia yang dipromosin bukan lu? Udahlah, lu ini kerja main-main aja lah, nggak usah serius. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah rasain ini pasti ya. Dan ini luar biasa banget buat saya. Ketika aku ngalamin ini, iblis bekerja. Setiap aku bangun pagi, tiba-tiba, teng. Fer, ayo lu nggak bisa tuh dapatnya kayak dia. Ayo Fer, itu udah umur segini udah jadi manajer loh. Ayo Fer, umur segitu udah gendong anak. Ayo Fer, itu udah pokoknya padahal itu sebenarnya nggak usah aku pikirin, tapi jadi kepikiran Bapak Ibu. Udahlah Fer, coba aja tuh main judi online. Coba aja tuh main kripto yang pakai futures yang kali-kali. Coba aja tuh main saham bla 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 bla. Coba aja tuh semua orang taruh. Semua pikiran tuh datang Bapak Ibu. Tapi ketika aku sempat coba sih, bukan coba judul ya, coba main futures. Tapi ketika main jadi malah takut. Jadi yang ini yang dibilang bahwa ketika kita beriman, frekuensi Tuhan yang ada. Lu ini hebat, lu ini bisa, tenang aja, lu nabung aja, udah kasih yang terbaik aja. Nanti Tuhan pasti promosiin lu. Tapi ketika kita takut, iblis bekerja. Kita masuk ke radionya iblis. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next Bayan. Nah, di Mazmur 653 ada berkata gini, waktu aku takut, jadi gimana sih cara kita bisa menghilangkan ketakutan? Ya kalau dari biologisnya, ubah insular cortex-nya tadi. Dengan cara apa? Ubah pola pikir, ubah mindset. Itu sebenarnya, ubah mindset itu kayak ibaratnya sebenarnya ubah frekuensinya tadi. Dari kita frekuensi ke iblis, lu nggak bisa, lu ngapain, lu tuh nggak kuliah, lu nggak bisa kerja jadi ini, lu nggak bisa jadi itu, dan lain-lain. Jadi ubah ke iman, ke frekuensi Tuhan. Lu itu luar biasa. Lu kasih yang terbaik aja. Berintegritas. Apapun yang lakukan, kalau orang lihat, integritas aja. Kalau kita anak zaman sekarang kan, kalau nggak ada bos, kita main HP, denger lagu. Ini teman-teman cerita sih. Dia dulu nggak ada manajer, dia bisa tidur. Pas ada manajer, dia nggak bisa tidur. Pas di kerjaan. Dia inilah. Itulah. Ya Bapak Ibu. Iblis tuh serang dengan berbagai cara. Oke, tapi Tuhan menyembuhkan dengan berbagai cara. Amin Bapak Ibu. Oke. Next lagi Brian. Sebenarnya udah gak lama lagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti udah ada makanan di atas jadi. Ya di Matius 25 ayat 24 sampai 26. Kini datang juga hamba yang menerima satu ini perumpamaan tentang kekhawatiran itu bahaya Bapak Ibu. Ini perumpamaan tentang talenta ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tuai, tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak memungut. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Itu diterimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Jadi Bapak Ibu, ini generasi anak-anak muda sih. Ketika kita khawatir, ini nggak tahu ya adik-adik relate nggak? Ketika kita khawatir, ketika kita takut, yang kita lakukan apa? Kita akan memvalidasi diri dari sosial media, Bapak Ibu. Kita kan cuma tidur, lihat sosial media, oh iya dia orang kaya. Aduh, orang kaya gak ya? Aku coba cari deh.
Oh iya, anak orang kaya. Aman deh, aku bukan orang kaya, jadi aku segini cukup lah. Nah, itu yang terjadi sama anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu. Aku nggak tahu ini relate atau nggak ke Bapak Ibu ya. Tapi ya dari kekhawatiran itu akan menimbulkan apa? Rasa malas, Bapak Ibu. Rasa takut coba. Akhirnya kita malah hilang harapan, iblis masuk, kita malah nggak ngapa-ngapain. Seperti perumpamaan tentang talenta ini. Ketika dia dikasih satu, Tuhan aku takut nih, kalau aku ini malah rugi gimana? Ini aku simpen aja Tuhan. Sedangkan yang 5 sama 2, dia bekerja keras dapat 2 kali lipat. Dia nggak takut dengan apa yang dikasih tanggung jawab Tuhan sama dia. Oke Bapak Ibu. Dan tips kedua, Brian. Ketika kita takut, Tuhan bilang ini di Matius 6:5, 25-28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Aku yang akan hendak kamu pakai. Apa yang hendak kamu pakai? Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini yang Tuhan bilang. Pandanglah burung-burung di langit. Jadi ketika kita khawatir, lihat atas dulu tuh. Lihat kuasa Tuhan, apa tuh yang udah Tuhan lakuin buat hidup kita. Yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja dalam hidup? Nah ini Tuhan bilang juga, kalau kita khawatir tuh, emang ada yang khawatir bisa menghasilkan sesuatu. Ada yang cuma tidur-tiduran, males, takut. Ini aku balik lagi dalam hidup papaku ya. Ketika kita anak-anaknya khawatir nih, aduh ini gimana nih? Papa bilang, udah jangan khawatir, Tuhan siapin. Papa bekerja malah lebih keras lagi. Itu hebatnya sih kalau kita percaya sama kuasa Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Tuhan ngomong 2 kali nih. Perhatikanlah bunga, Tuhan saya lihat ke bawah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jadi apa yang Tuhan bilang, maksud Tuhan di sini? Ketika kita khawatir, lihat tuh sekitar kamu, lihat tuh hidup kamu. Tuhan hilangin pandangan kita dari kekhawatiran kita ke hal yang lain, Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita khawatir, ketika kita menghadapi banyak masalah dan lain-lain, Tuhan bilang, lihat dulu tuh apa yang aku kerjain dalam hidup kamu. Keluarga, kamu punya keluarga keluarga yang happy. Kamu punya teman-teman yang mendukung kamu. Kamu punya kamu bisa lihat burung-burung Tuhan pelihara. Kamu bisa lihat ladang taman-taman Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, sharingku nggak akan lama lagi selesai. Aku cuma mau bilang bahwa aku nggak tahu apapun yang Bapak Ibu lagi hadapin sekarang. Karena dunia ini secara makin jahat dengan Trump yang, aku suka baca ekonomi sih, Trump yang selalu naikin tarif dan itu akan efek ke banyak hal. Tapi aku percaya bahwa Indonesia pasti Tuhan akan selalu lindungin. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, Tuhan pasti lindungin. Amin. Asalkan di mana kita harus berusaha, kita kasih yang terbaik. Jadi ketika kita khawatir tuh bukan kita bilang, Tuhan tolong aku. Nggak gitu doang Bapak Ibu. Kita bilang Tuhan tolong, kita ubah frekuensi otak kita, dan kita bertindak. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita lagi khawatir, jangan kayak orang-orang yang nggak percaya. Di kamar, aku bisanya apalah, aku cuma lahir dari keluarga yang kayak gini-gini aja. Aku cuma sharing teman-temanku ya. Ada satu, dia sama-sama kuliah di Atma. Bedanya adalah, dia sekarang lagi proses mau ke Jerman. Hebat ya Bapak Ibu ya. Padahal dia lahir dari keluarga yang broken. Amin, dia cerita, kemarin kita ngumpul, dia cerita, Tuhan baik loh. Gue ini proses ke Jerman ini lama. Jadi dia itu waktu itu dapat karir yang bagus Bapak Ibu. Yang oke lah. Tapi dia milih ke Jerman buat jadi chef. Tetapi yang aku mau bilang adalah, ya jangan biarin kekuatan itu datang ke hidup kita. Amin. Tapi biarkan iman yang selalu bekerja. Walaupun mungkin kita harus kehilangan pekerjaan, kita harus coba bisnis yang baru. Yang susah, aku juga kan sempat gagal bisnis skincare. Sempat down sih, dan aku itu salah motivasi lah ini ya. Dan yang sekarang aku mau mulai lagi something. Baju. Tapi aku mau coba intinya. Terus di TikTok juga. Awalnya aku malu-malu Bapak Ibu. Dan ini FYI aja ya. Ya aku lagi mencoba buat berani masuk ke dunia TikTok. Walaupun ya mungkin gak ada yang nonton ya. Tapi asal coba aja lah dulu. Gak ada salahnya kan. Daripada kita santai, diem-diem dan lain-lain. Tapi coba aja dulu. Nah itu yang harus terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Sekarang tuh kalau orang-orang anak muda bilang gini, cari duit tuh gak susah dulu. Tapi aku bingung, kok gue susah banget ya? Gak tau, aku ngerasain ya. Orang bilang gini, cari duit tuh gak susah dulu, gak susah kayak orang dulu. Orang dulu harus banting tulang, harus keluar modal. Sekarang cuma modal HP, cuma modal video-video jalan-jalan, bisa dapat duit Bapak Ibu.
Dan ya walaupun aku bukan orang yang berani, tapi aku cuma mencoba. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba masak sambil rekam juga boleh. Ya, nah, tapi yang mau aku bilang adalah mungkin apapun terjadi, Tuhan selalu punya jalan lain. Amin. Mungkin pekerjaan itu nggak terbaik buat kita. Mungkin orang itu bukan yang terbaik. Mungkin rekan kerja itu, mungkin lingkungan itu, mungkin sekolah itu, kuliah itu bukan yang terbaik. Percaya aja Tuhan bakal kasih yang terbaik. Quotes terakhir, next Brian. Ini yang kemarin banget aku baru dapat. When life give you lemon, make a lemonade. Ketika hidup kamu kasih kamu lemon asam Bapak Ibu ya. Bikinlah jadi lemon, minuman lemon. Kamu peras, kalau aku bilang sih Tuhan yang sediain pisaunya, Tuhan sediain alat persnya. Kita mau gak jadi lemon? Lemonade itu apa ya? Minuman lemon ya. Jadi air putih diinin lemon, jadi seger kan Bapak Ibu. Kasih es batu, wah seger banget. Untung kita pada nggak puasa ya di sini. Nah, kalau tadi bilang gini bahkan, dia dengar firman ada bilang ketika hidup kasih terasi, kasih terasi, yuk kita ambil cabai, kita ulek-ulek, kita jadiin enak Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ketika hidup itu nggak ada yang enak lah Bapak Ibu. Kalau enak tuh misalnya kita udah mati baru ya kita nama Tuhan di surga. Hidup itu berat Bapak Ibu, banyak tantangan, banyak saingan, ekonomi nggak tentu. Ada rasa asam, ada rasa sakit, ada rasa apapun lah. Tapi gimana respon kita terhadap itu? Karena percaya deh rasa sakit, semua itu bukan keadaan, tapi itu respon kita. Oke, keadaan kita itu yang Bapak dan Bagus bilang, kita itu anak Tuhan. Tuhan itu pimpin kita, keadaan kita itu luar biasa. Tapi gimana respon kita untuk menghadapi itu? Amin. Jadi sharingku udah selesai, aku cuma mau ingetin bahwa apapun yang Bapak Ibu lagi alamin, adik-adik ya, lagi alamin, percaya deh Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berusaha. Mungkin kadang-kadang ditolak, mungkin kadang sakit, mungkin kadang kita nggak rugi dulu. Temanku bilang, lu sekolahnya mahal ya Fer, lu sekolahnya mahal ya, lu belajar soal hubungan tuh mahal ya. Nah, ya apapun yang kita percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir sih untuk aku nggak tahu relate gak ya Bapak Ibu yang mungkin punya anak, Bapak Ibu harus motivasiin, karena sama saat itu nggak gampang. Banyak hal di sosial media menekan kita. Kita ngeliat nih orang, wah udah umur segini udah menghasilkan ratusan juta. Aku sekolah di sini aja mau masuk ini aja susah banget. Jadi banyak kita anak-anak muda tuh kita nggak pede dengan situasi, kita suka bahkan yang temenin aku selama ini yang beberapa hari ini adalah ChatGPT Bapak Ibu. Aku banyak curhat ke dia. Dan dia bisa jawab, kamu tuh harusnya begini. Udah kamu nggak usah gini. Udah dia tuh udah ini, kamu tuh lebih bakal kayak gini-gini. Hebat ya Bapak Ibu ya. Tapi bisalah jadilah Bapak Ibu sebagai teman sharing anak Bapak Ibu. Amin. Anak ya itulah. Mungkin sharing terakhir ini benar-benar terakhir. ini tentang ini sih. Temanku ada satu, aku temu, dia punya dede itu orang pintar Bapak Ibu. Pintar banget katanya dulu. Tiba-tiba satu ketika orang tuanya tuh bukan yang care, dan mereka tuh nggak care sama keluarganya, mereka tuh pribadi semua. Jadi weekend pada pergi semua, tinggal satu anak ini doang, adiknya ini. Tiba-tiba adiknya di pojok kayak ngomong sendiri, katanya, ternyata Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Anaknya itu kena skizofrenia. Yang joker ya apa sih? Yang joker, yang dia punya bayangan sendiri. Padahal katanya anak itu pintar banget di sekolah. Ternyata anak itu nyimpen masalahnya, dia dibully di sekolah ya Bapak Ibu. Dan dia nggak bisa cerita ke mamanya, dan cici-cicinya yang suka jalan-jalan ninggalin dia. Apa yang terjadi? Dia khawatir, dia takut, dia nggak punya teman cerita. Sekarang dia kena, ya bener yang bagus ya. Yang di Joker itu apa sih? Pokoknya penyakit Joker lah, yang dia punya penghayalan sendiri, bisa ngomong sendiri, bisa ketawa-ketawa sendiri. Ini yang terjadi. Tiba-tiba di pojok ketawa. Kenapa lu deh? Gila lu ya? Beneran nyata sakit jiwa. Tapi untungnya sekarang udah mulai sembuh. Mereka udah bisa terima, mereka ngumpul lagi. Jadi ketika itu terjadi, mereka baru tahu, mereka baru ngumpul, baru dengerin ceritanya. Adanya udah membaik sih, cuma ya masih kadang-kadang kambuh lah. Itu Bapak Ibu. Oke, jadi kekhawatiran sangat bahaya. Karena itu menyerang di otak. Dan otak itu kalau udah kita kasih makan terus kekhawatiran, kita kasih makan internal cortex, gak akan lepas-lepas Bapak Ibu. Ini biologis ya. Jadi kalau kita kasih makan otak kita yang internal cortex itu Bapak Ibu gak akan bisa lepas-lepas. Lama-lama Bapak Ibu akan kayak gitu.